5 hari kemudian, Imam Besar Ananias turun bersama dengan beberapa tua-tua dan seorang pengacara bernama Tertulus. Mereka mengajukan tuntutan terhadap Paulus kepada gubernur. Setelah Paulus dipanggil, Tertulus mulai menuduhnya dengan berkata, "Sebab melalui Tuhan, kami selalu merasakan kedamaian dan perubahan-perubahan terjadi bagi bangsa ini karena kebijakan Tuhan. Kami menyambutnya dengan segala cara dan di semua tempat dengan penuh rasa syukur yang mulia Felix. Akan tetapi, supaya tidak menghabiskan waktumu lagi, aku mohon kemurahan hatimu untuk mendengarkan kami sebentar saja. Sebab kami telah menemukan bahwa orang ini adalah seorang pengacau yang menimbulkan kekacauan di antara orang-orang Yahudi di seluruh dunia, dan ia adalah pemimpin sekte Nasrani. Ia bahkan berusaha menajiskan bait Allah sehingga kami menangkapnya. Kami ingin mengadilinya sesuai dengan hukum kami. Namun, Lisias, kepala pasukan itu, datang lalu merebutnya dari tangan kami dengan kekerasan, sambil memerintahkan orang-orang yang menuduhnya untuk datang menghadap engkau. Dengan memeriksanya sendiri, engkau akan dapat mengetahui darinya tentang segala yang kami tuduhkan kepadanya." Orang-orang Yahudi juga bersepakat di dalam tuduhan itu sambil menegaskan bahwa semua hal itu memang benar. Ketika gubernur memberi isyarat bagi Paulus untuk berbicara, Paulus menjawab, "Setelah aku mengetahui selama bertahun-tahun bahwa engkau telah menjadi hakim atas bangsa ini, aku dengan senang hati membela diri. Engkau dapat mengetahui bahwa tidak lebih dari 12 hari yang lalu aku naik ke Yerusalem untuk beribadah. Mereka tidak pernah menemukan aku sedang berdebat dengan siapapun atau menghasut kerumunan orang, baik di bait Allah, sinagoge-sinagoge maupun di dalam kota. Mereka juga tidak bisa membuktikan kepadamu apa yang mereka tuduhkan kepadaku sekarang. Namun aku mengaku kepadamu bahwa sesuai dengan jalan itu, yang mereka sebut sebuah sekte, aku beribadah kepada Allah nenek moyang kita, dengan percaya pada segala sesuatu yang sesuai dengan hukum dan yang tertulis di dalam kitab para nabi, sambil menaruh pengharapan di dalam Allah yang juga mereka nantikan, bahwa akan ada kebangkitan baik bagi orang yang benar maupun yang tidak benar. Dalam hal ini, aku berusaha untuk memelihara hati nurani yang murni, baik di hadapan Allah maupun manusia. Sekarang setelah beberapa tahun, aku datang untuk membawa sedekah bagi bangsaku dan untuk memberikan persembahan-persembahan. Sementara aku sedang melakukannya, mereka menemukan aku, setelah aku disucikan di bait Allah tanpa kerumunan orang atau kerusuhan. Namun di sana beberapa orang Yahudi dari Asia. Seharusnya merekalah yang ada di hadapanmu dan mengajukan tuduhan, jika memang mereka memiliki sesuatu untuk melawan aku. Atau biarlah orang-orang itu sendiri yang memberitahu pelanggaran apa yang mereka temukan ketika aku berdiri di hadapan Sanhedrin, kecuali satu pertanyaan yang aku teriakan ketika aku berdiri di antara mereka, karena kebangkitan orang mati, aku dihakimi di hadapanmu hari ini. Akan tetapi Felix yang memiliki pengetahuan lebih tepat tentang jalan itu, menunda kasus itu dengan berkata, "Ketika Lisias kepala pasukan itu turun, aku akan memutuskan kasusmu." Kemudian Felix memerintahkan perwira itu agar Paulus tetap ditahan, tetapi dengan keringanan dan tidak mencegah teman-temannya untuk melayani dia. Setelah beberapa hari, Felix datang bersama istrinya Drusilla, yang adalah orang Yahudi, dan menyuruh Paulus datang dan mendengarkan Paulus berbicara tentang imannya di dalam Yesus Kristus. Lalu sementara Paulus sedang bertukar pikiran tentang kebenaran, pengendalian diri dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut dan berkata, "Pergilah sekarang. Ketika aku mendapat kesempatan, aku akan memanggilmu." Pada saat yang sama, Felix berharap bahwa Paulus akan memberinya uang. Karena itu, Felix sering menyuruh Paulus datang dan berbicara dengannya. Akan tetapi setelah 2 tahun berlalu, Perkius Festus menggantikan Felix, dan karena ingin menyenangkan orang-orang Yahudi, Felix membiarkan Paulus di dalam penjara.